Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi praktikum kita untuk pertemuan 9. Kali ini kita akan bahas mengenai model log linear untuk data respon fase. Adapun yang akan dibahas pada hari ini yaitu materi praktikum 1 dan materi praktikum 2 yang terdapat pada slide perkuliahan. Sebelum kita membahas materi praktikum 1 dan praktikum 2, kita review dulu materinya secara jelas saja. Model log linear itu digunakan untuk menguji hubungan antara peubah kategorik yang terdapat pada tabel kontingensi. Nah, tabel kontingensinya di sini isi selnya itu adalah berupa jumlah. Jadi bukan tabel kontingensi yang berisi proporsi. Kemudian, model log linear itu dapat menangani situasi yang lebih kompleks dibandingkan dengan nilai statistik yang sebelumnya dibahas seperti odds ratio, relative risk, dan lain sebagainya. Kegunaan dari model log linear itu adalah dapat digunakan untuk menguji hubungan homogen serta dapat digunakan untuk menduga rasio odds pada tabel kontingensi dengan berbagai ukuran. Maksudnya di sini tidak terbatas pada tabel kontingensi berukuran 2x2. Kemudian pada model log linear itu tidak ada yang namanya peubah penjelas dan peubah respon. Akan tetapi kedudukan semua peubahnya pada model log linear itu adalah sama, yaitu semuanya merupakan peubah respon. Selanjutnya, tujuan utama dari pembuatan model log linear itu adalah untuk menduga parameter model yang mendeskripsikan hubungan antar peubah kategorik. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas model log linear untuk tabel kontingensi yang berukuran 2x2. Ada dua buah model log linear untuk yang tabel kontingensi 2x2 itu ada dua macam, yaitu model log linear tanpa interaksi dan model log linear penuh atau saturated model. Untuk dapat lebih memahami model log linear dalam penerapannya, kita akan membahas di materi praktikum 1. Oh ya, untuk video kali ini kita hanya akan bahas materi praktikum 1 karena keterbatasan waktu. Nanti untuk materi praktikum 2 Anda bisa mencobanya sendiri, dan jika ada pertanyaan Anda bisa menyampaikannya di forum diskusi. Nah, sekarang kita ke materi praktikum pertama. Di materi praktikum pertama ini, kita diminta untuk melakukan analisis data yang terdapat pada tabel 7.2. Tabelnya tersedia di slide. Kemudian, yang diminta yaitu melakukan pemodelan log linear dengan menjadikan konservatif dan perat sebagai referensinya. Kemudian yang kedua itu melakukan pemodelan log linear dengan liberal dan Bush sebagai referensinya. Yang ketiga, kita diminta untuk menghitung nilai mu IJ atau penduga dari dua model di poin A dan poin B. Selanjutnya, kita diminta untuk melakukan pengujian hipotesis untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara afiliasi politik dengan pilihan presiden. Nah, sebelum kita melakukan analisis, kita terlebih dahulu menginput datanya dulu. Sintaks kita di sini menggunakan R, sintaks program R-nya tersedia. Nah, nanti output R-nya adalah seperti ini. Selanjutnya, untuk yang poin pertama, kita melakukan pemodelan log linear dengan konservatif dan perat sebagai referensinya. Di sini nanti kita akan memiliki dua buah model, yaitu model tanpa interaksi dan model penuh. Nah, pertama kita akan bahas dulu model tanpa interaksi. Dengan menggunakan sintaks R, seperti tertera di layar, kita akan mendapatkan output
untuk yang akan keluar di selanjutnya. Tapi sebelumnya kita bahas dulu mengenai model tanpa interaksi. Model tanpa interaksi itu secara sederhana dituliskan sebagai log mu ij sama dengan lambda plus lambda ix plus lambda jy. Nah, untuk kasus di materi praktikum 1 ini, jika dituliskan secara lengkap itu adalah seperti di layar ini. Selanjutnya, output dari sintaks R tadi adalah seperti berikut. Nah, ini output R-nya. Nah, di sini yang harus diperhatikan adalah di sini ada nilai penduga parameter model log linearnya yang di sini. Kemudian nanti akan kita gunakan untuk menguji apakah ada hubungan atau ada interaksi antara peubah afiliasi politik dan juga peubah pilihan presiden, itu kita akan menggunakan nilai residual deviance ini sama nilai derajat bebasnya. Ini nanti kita akan gunakan di pengujiannya itu. Selanjutnya, karena kita sudah mengetahui nilai koefisien modelnya, kita akan menginterpretasikannya. Nah, untuk dapat menginterpretasikannya, kita terlebih dahulu mengeksponensialkan dugaan parameter model tersebut. Hasil melalui software R seperti berikut. Nah, untuk dapat lebih mudah untuk menginterpretasikan dugaan parameter modelnya, kita runut terlebih dahulu formula dari dugaan parameter modelnya. Di sini, misalnya, saya memiliki dugaan parameter model lambda pol 2 mod. Nah, ini sama dengan log dari odds 2 mod, di mana odds 2 mod itu merupakan rasio peluang X sama dengan 2 mod dibagi peluang X sama dengan 3 kon. Sehingga ketika saya mengeksponensialkan lambda pol 2 mod, maka itu akan sama dengan rasio peluang dari X 2 mod dibandingkan dengan X sama dengan 3 kon. Dari hasil output R itu didapatkan nilainya 0,899. Nah, di sini ini merupakan parameter dari afiliasi politik moderat. Nah, di sini berarti kita tidak memperhatikan pilihan presidennya. Sehingga interpretasi dari eksponensial dugaan parameter ini adalah tanpa memperhatikan pilihan presidennya, peluang seseorang untuk memiliki pandangan politik moderat adalah 0,899 kali dibandingkan peluang untuk memiliki pandangan politik konservatif. Nah, nilai 0,899 kali itu biasanya tidak lazim digunakan. Biasanya kita menggunakan berapa kalinya itu adalah lebih dari 1, sehingga nilai ini bisa juga dibalik. Jadi kalau misalnya tadi rasio antara moderat dibandingkan konservatif, kita bisa membaliknya menjadi konservatif dibandingkan dengan moderat. Hasilnya adalah 1,11. Nah, dengan kata lain, kita dapat juga menginterpretasikannya sebagai peluang seseorang untuk memiliki pandangan politik konservatif itu adalah sebesar 1,11 kali dibandingkan peluang untuk memiliki pandangan politik moderat. Nah, untuk interpretasi lebih lengkapnya, seperti tertera di layar, selanjutnya kita membahas model saturated model. Saturated model itu model penuh. Kalau misalnya secara sederhana dituliskan di slide perkuliahan, itu adalah log mu ij sama dengan lambda plus lambda ix plus lambda jy plus lambda ij xy. Nah, kalau misalnya untuk yang materi praktikum 1, secara lengkapnya modelnya itu seperti ini.
kalau dituliskan. Dengan menggunakan sintaks program R seperti tertera di layar, kita akan mendapatkan output sebagai berikut. Di sini merupakan dugaan parameter model log linearnya, kemudian kita nanti akan menggunakan nilai residual deviance-nya ini untuk melakukan uji hipotesis apakah ada hubungan antara peubah afiliasi politik dan pilihan presiden. Sama dengan model tanpa interaksi, di model satu rated ini juga kita mengeksponensialkan dugaan parameter modelnya terlebih dulu agar lebih mudah dalam menginterpretasikannya. Nah, untuk dapat lebih memahami bagaimana menginterpretasikannya, kita harus paham terlebih dahulu bagaimana formulanya. Berbeda tadi dengan yang di model tanpa interaksi, di sini itu untuk yang parameter interaksinya itu dia merupakan rasio odds. Kalau tadi kan merupakan rasio peluang. Sehingga nanti kita akan menginterpretasikannya sebagai rasio odds. Untuk yang di sini itu kita menginterpretasikannya sebagai, di sini kan untuk 21 ya, berarti di sini diinterpretasikan sebagai odds untuk memilih Bush dibandingkan dengan Perot itu jika pandangan politiknya moderat itu adalah 0,591 kali dibandingkan odds yang sama jika pandangan politiknya konservatif. Jadi di sini membandingkan dulu yang moderat dengan konservatif, kemudian di dalamnya itu membandingkan jika pilihan presidennya itu adalah Bush dibandingkan dengan Perot. Secara lebih lengkap interpretasi eksponensial parameter modelnya tertera di layar. Nah, untuk yang pemodelan log linear dengan Liberal dan Bush sebagai referensinya, kita lewat, nanti bisa dipelajari sendiri. Kita ke dugaan nilai mu IJ. Untuk kedua model tersebut, baik model A maupun model B, itu memiliki nilai mu IJ-nya itu sama semua. Jadi, di sini artinya apa? Artinya meskipun referensi dari kedua model itu berbeda, tapi nilai dugaannya itu akan tetap sama. Ini nanti akan sama baik untuk model tanpa interaksi maupun untuk model satu rated. Dengan menggunakan software R juga hasilnya diperoleh sama. Nah, sekarang kita ke pengujian hipotesisnya. Di situ hipotesisnya H0-nya tidak ada asosiasi afiliasi politik dan pilihan presiden, atau jika dinotasikan itu adalah lambda IJ/XY sama dengan 0 dan H1-nya lambda IJ/XY tidak sama dengan 0. Misalnya di sini kita menggunakan alfa 0,05, di sini delta deviance-nya ketemu, ini yang dilihat tadi residual deviance-nya ya. Nah, ini delta deviance-nya sekian, 247,7, kemudian delta derajat bebas deviance-nya itu adalah 4, maka kita membandingkan nilai delta deviance dengan nilai chi-square. Ternyata nilai delta deviance-nya itu lebih dari nilai chi-square tabelnya. Sehingga di sini tolak H0. Artinya, pada taraf nyata 5% ada hubungan antara afiliasi politik dan pilihan presiden, atau model yang sesuai di sini merupakan model penuh. Karena di model penuh itu mengandung komponen interaksi antara kedua peubah tersebut. Dengan menggunakan sintaks program R, itu didapatkan hasil output yang sama dengan hasil perhitungan manual. Nah, sekian dulu untuk materi praktikum 2-nya, dapat dipelajari sendiri. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan disampaikan di forum diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.